Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam inovatif, inspiratif. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kabeling kabel UTP. Tujuannya sudah pasti untuk menambah pemahaman kita tentang pentingnya kabel UTP, dari jenis-jenisnya, bahkan cara pemasangannya. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Fadi Septi Nurcahyani dengan NIM 190512140015 dari kelas Sistem Informasi A. Ada beberapa materi terkait video saya kali ini. Yang pertama berhubungan dengan definisi kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair maupun penamaan-penamaan lainnya. Yang kedua, tentang fungsi-fungsi dari kabel UTP serta beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, tentang kategori dari kabel UTP, dan yang terakhir mengenai implementasi, berisi video praktik pemasangan kabel UTP. Kabel UTP atau yang biasa disebut dengan kabel jaringan atau LAN oleh masyarakat merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung satu sama lain, kecuali jika menggunakan jaringan wireless ya. Nah, pengertian dari kabel UTP itu sendiri merupakan piranti yang digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel-kabel kecil berbeda warna yang dililit menjadi 4 pasang kabel. Kabel-kabel kecil ini saling melilit bukan tanpa alasan ya, melainkan memiliki fungsinya sendiri, misalnya sebagai eliminasi atau induksi kebocoran. Lalu, mengapa kabel jaringan ini dinamai unshielded? Alasannya, dikarenakan kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian, mengapa kabel ini dinamai twisted pair? Alasannya bahwa di dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit di setiap 2 kabelnya, sehingga terdapat 4 pasang kabel. Selanjutnya adalah function. Fungsi dari masing-masing warna kabel pada kabel UTP diantaranya ada 4 warna kabel yang memiliki fungsi sama, yaitu menjadi media penghantar paket data. 2 warna yaitu biru dan putih biru merupakan media penghantar paket suara, dan media untuk penghantar tegangan DC ada warna coklat dan putih coklat. Setiap kabel memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Sebagai media penghantar informasi antar komputer, kabel-kabel kecil inilah yang berperan terhadap adanya tukar-menukar informasi ataupun data. Selanjutnya, kategori. Berdasarkan kualitas transmisi data, kabel UTP dikategorikan menjadi beberapa jenis. Nah, kategori-kategori kabel UTP biasa disebut dengan CAT X. Nah, X merupakan kategori kabel UTP yang dimulai dari angka 1. Jika semakin tinggi kategori X-nya, maka semakin cepat pula kecepatan transmisi datanya. Berikut ini adalah beberapa kategori kabel UTP yang ada saat ini, dimulai dari kategori 1. Merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi data paling rendah, yaitu hanya sebesar 1 Mbps saja. Dengan kecepatan kecil seperti itu, kabel UTP kategori ini sangat tidak cocok digunakan untuk media transmisi data antar komputer dalam jaringan. Kabel ini hanya didesain untuk komunikasi data suara analog saja, sehingga penggunaannya terbatas hanya untuk telepon. Pada tahun 1983, kabel kategori ini banyak digunakan untuk komunikasi telepon analog plain old telephone service. Kategori yang kedua sedikit lebih baik dari kategori yang pertama, di mana kategori kabel ini sudah bisa melakukan transmisi suara dan data dengan kecepatan terbaiknya mencapai 4 Mbps. Kabel kategori 2 ini digunakan pada jaringan yang menghubungkan node-node di dalam jaringan dengan teknologi token ring. Kategori yang ketiga
Berdasarkan penggunaannya, kabel ini digunakan pada jaringan yang sama dengan kategori yang kedua, yaitu jaringan token ring. Sebenarnya, kabel ini didesain untuk menggantikan kabel UTP kategori yang kedua, dengan kualitas kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Selain itu, kabel kategori 3 ini hanya mendukung jaringan 10 base atau 10 Mbps baseband twice pair. Dengan kata lain, kabel CAT kategori ketiga menjadi kabel dengan kualitas terendah untuk penggunaan teknologi Ethernet seperti pada teknologi jaringan masa kini. Kategori yang keempat atau CAT4 masih digunakan untuk mengganti kabel CAT3 ataupun CAT2 pada jaringan token ring, namun dengan kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps lebih cepat daripada kabel UTP CAT3. Selanjutnya yaitu kategori 5. Merupakan kabel UTP yang saat ini banyak digunakan di dunia jaringan komputer. Kecepatan transmisi datanya mencapai 100 Mbps, sehingga dapat mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Bahkan support untuk gigabit Ethernet. Selain kecepatan transmisinya yang dapat mendukung jaringan modern seperti saat ini, kabel UTP CAT5 juga lebih murah daripada jenis kabel serat optik atau fiber optik. Hanya saja kecepatan 1 Gbps untuk jarak di bawah 100 meter. Kategori 5E merupakan transformasi dari kabel CAT5 dengan kecepatan maksimum 1 Gbps. Support untuk jaringan gigabit Ethernet. Kategori ini sebenarnya adalah tingkat lanjut dari CAT5 yang diproyeksikan untuk penggunaan jaringan gigabit Ethernet dengan frekuensi 100 MHz. Meskipun kabel CAT6 lebih direkomendasikan lagi untuk jenis jaringan tersebut. Ada kategori yang keenam, yaitu CAT6, yang merupakan kabel UTP dengan kecepatan transmisi data 1 Gbps dan frekuensinya 200 MHz. Lebih tinggi daripada CAT5E tadi ya. Dan lebih cocok digunakan untuk jaringan gigabit Ethernet ketimbang kabel CAT5 ataupun CAT5E. Dan yang terakhir adalah kategori 7, kategori kabel dengan kualitas paling tinggi, dengan kecepatan transmisi datanya mencapai 10 Gbps. Jenis kabel yang sangat cocok sebagai media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel saja. Sangat support digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 Gbps Ethernet. Ditambah dengan frekuensi signalnya yang mencapai up to 600 MHz. Wow. Dan dari berbagai kategori kabel UTP yang ada saat ini dan support terhadap jaringan gigabit Ethernet, semuanya hanya dapat bekerja maksimal pada jarak 100 meter saja. Jenis-jenis kabel UTP. Dari cara instalasinya menjadi kabel jaringan dan transmisi data, kabel UTP dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jenis kabel UTP straight through, crossover, dan rollover. Yang pertama yaitu jenis kabel UTP straight through. Untuk jenis kabel straight through, kedua ujung kabel UTP menggunakan satu susunan warna dari standar yang sama, yakni apabila ada standar A di ujung yang satu dan standar A akan menjadi ujung yang lainnya. Begitupun jika menggunakan standar B. Pada intinya, kabel UTP jenis straight through menggunakan susunan warna kabel yang sama di setiap ujungnya, sehingga akan membentuk pola seperti gambar yang ada pada slide tersebut. Fungsinya yaitu menghubungkan device yang berbeda, misalnya komputer ke switch, switch ke router, PC dengan hub, dan lain-lain. Pada jenis kabel UTP yang kedua ada crossover. Penyusunan kabel crossover berbeda dengan kabel straight through, yaitu pada setiap ujungnya memiliki susunan warna yang berbeda. Susunan kabel crossover dapat dilihat pada gambar tersebut. Fungsi jenis kabel ini yaitu menghubungkan device yang sama, seperti
PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jenis kabel UTP rollover. Kabel jenis ini memiliki susunan warna standar A atau standar B di satu ujungnya. Namun susunan warna di ujung yang lain merupakan kebalikan dari susunan warna yang sebelumnya. Misalnya, jika di ujung A menggunakan susunan warna dari standar A, maka di ujung yang lain adalah kebalikan dari susunan warna standar A. Begitupun jika menggunakan susunan warna standar B. Susunan kabel rollover dapat dilihat pada gambar tersebut. Fungsi dari kabel ini yaitu mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer, seperti mengkonsol router, switch, dan lain-lain.